Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Eko Saputra Wijaya, Direktur Utama PT Puri Global Sukses Tbk, dan juga Bapak Heli Saputra, Direktur PT Puri Global Sukses Tbk. Pak Eko dan Pak Heli, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Ya, dari sisi kinerja Pak Eko ataupun Pak Heli, bagaimana perkembangan terakhir? Secara nasional, sektor properti sudah mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Apakah untuk Puri juga mengalami hal yang sama? ya Halo? Pak. Halo. Ya, silakan Pak Eko. Dari sisi laporan keuangan, sekarang membukukan pendapatan tahun 2019 sebesar 72 miliar 330 juta dan laba tahun berjalan sebesar 11 miliar 950 juta di tahun 2019. Sementara total aset pada akhir tahun 2019 sebesar 171 miliar 620 juta dengan total kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar 103 miliar 630 miliar dan 67 miliar 950 juta. Bagaimana tren pertumbuhannya Pak kalau kita bandingkan secara year on year atau di tahun 2018? Puri Global Sukses mengalami pertumbuhan yang cukup drastis. Di tahun 2018 kita membukukan ada laba ya, 2018 dengan 7,5 M dan di 2019 di 11,95 M. Jadi ada perkembangan lebih kurang 40%. Baik, 2018-2019 ini belum ada pandemi, Pak Eko dan Pak Heli. Di 2020 seperti apa? Paling tidak di kuartal pertama ataupun di kuartal kedua ini, apakah terdampak tidak Pak dengan adanya pandemi COVID-19 dari sisi kinerja keuangan dari Puri? Kebetulan kita di pengakuan penjualan kita di tahun 2019 dan di 2020 ini kita lebih banyak melakukan serah terima pembangunan yang 6 proyek yang kita bangun. Jadi pengaruh pandemik terhadap Puri tidak terlalu signifikan dikarenakan pembeli kita sudah terrealisasi di 2017, 2019 dan 2020 di kuartal pertama mereka melakukan pelunasan instead of pembelian. Gitu. Baik, tapi ini tetap masuk kepada catatan di 2020 Pak, meskipun transaksi dilakukan di 2019? Betul, iya Pak. Di kuartal kedua seperti apa Pak Heli? Kuartal kedua karena kita jalannya 6 proyek, jadi yang 3 proyek sudah serah terima, 1 proyek sudah serah terima di 2019, yang kuartal 2020 kuartal ke-1 sampai ke-2 itu yang 2 proyek berjalan ini yang lagi melakukan serah terima. Jadi sama juga melakukan pelunasan di kuartal kedua juga sama. Ini akan berlanjut sampai akhir tahun. Karena kita ada 6 proyek yang akan serah terima total di tahun 2020. Baik, terakhir Pak Eko dan Pak Heli, bagaimana strategi dari Puri dalam menghadapi peta persaingan, kemudian juga tantangan di sektor properti di 2020? Singkat saja Pak. Oke. Kalau untuk di Batam, kita lebih arah ke lokasi ya. Jadi launching project yang akan datang itu kita utamakan lokasi dan juga kebutuhan. Jadi strategi kita lebih ke arah kebutuhan yang diperlukan di area lokasi land bank kita daripada kita jual ke investor. Lebih banyak ke yang pengguna, benar-benar penghuni residential yang kita targetkan daripada strategic investor yang kita targetkan. Baik.
Pak Eko, Pak Heli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Semoga yang kita bahas dan sudah dijelaskan tadi bisa menjadi referensi Pak, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia yang ingin masuk ataupun yang sudah ambil posisi terhadap saham Puri. Terima kasih Pak Eko, Pak Heli, sehat selalu dan sukses untuk PT Puri Global Sukses Tbk. Terima kasih Pak Eko Saputra Wijaya, Direktur Utama PT Puri Global Sukses Tbk, dan juga Bapak Heli Saputra, Direktur PT Puri Global Sukses Tbk. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba membahas topik yang berbeda. Ini terkait juga dengan menjaga pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan juga dari sisi investasi. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.